Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong.
Shalom Rise Generation, bersyukur kalau kita boleh join dalam ibadah streaming ini dan bersyukur untuk minggu demi minggu yang boleh kita jalani. So enjoy the worship dan mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah ini. Kita bangkit berdiri dari rumah kita masing-masing, menyembah Tuhan, menaruh hati dan pengharapan kita dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini datang daripada Tuhan pencipta alam semesta yang terus memelihara setiap kita ciptaannya dari dulu dan sampai selama-lamanya. Turunlah bagi kita sekalian anugerah di dalam Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dan menikmati penyembahan kita pada Tuhan kita. Shalom teman-teman semuanya, Arise Generation, arise for Him. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di tengah kondisi saat ini teman-teman, sulit bagi kita untuk bersyukur. Tapi hari ini aku mau sama-sama ngingetin teman-teman, kalau ada satu pribadi yang kita percaya, dan pribadi itu jauh lebih besar dari apapun. Kita sama-sama naikkan pujian ini, kita katakan, this I believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. To your Holy Spirit, Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our I Father. believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Kita katakan lebih sungguh lagi, our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Yes, descended into darkness. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. Yes, I believe you rose again. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Kita katakan, I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Kita katakan, I believe in life eternal. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. believe in the I believe in resurrection. the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of
mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Kami mau sama-sama mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu sehingga kami bisa sama-sama kembali beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu memimpin dan memberkati orang-orang yang telah Engkau pilih ya Bapa untuk sama-sama berjuang untuk bangsa ini ya Bapa. Kau yang tolong pimpin dan pulihkan negeri kami ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk ibadah hari ini ya Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau yang tolong pimpin semuanya dari awal hingga akhirnya. Kau yang juga tolong berkati pembicara yang akan melayani-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bisa menjadi berkat dan bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sama-sama mau puji Tuhan kita mau nyanyi bagi Tuhan kita naikkan pujian ini sama-sama, nyanyi bagi Dia. Kita sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, dan takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hati kami, Tuhan. Takkan patah semangatku, dan takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Kita masih mau puji Tuhan kita sama-sama mau angkat tangan kita mau melompat bagi Tuhan kita syukuri rahmat yang telah Tuhan beri. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sebab Ia baik, ya sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Teman-teman, di dalam hidup kita yang kita jalani saat ini, teman-teman, pastinya gak mudah. Banyak perkara yang kita hadapi dan kita kadang bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada kami? Di sini kita punya satu Tuhan, Tuhan yang selalu berada di samping kita, Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Kita sama-sama mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi Tanpa Allah peduli. tanpa Allah peduli. Kita katakan sama-sama, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi Tanpa Allah peduli. tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan segala persoalan
ku sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, thank you buat kesempatan kami boleh menjejakkan kaki di bulan yang baru. Setengah tahun Tuhan boleh pimpin kami di dalam perjalanan kami masing-masing, dalam studi kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan bersyukur untuk situasi yang boleh kami hadapi hari ini. Kalau hari ini kami boleh masuk di bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru, setengah tahun yang ada di depan kami yang boleh kami lihat, yang boleh kami jejaki hari ini Tuhan. Dan biarlah momen ini kami boleh syukuri sama-sama. Kami datang pada Tuhan membawa setiap keberadaan diri kami. Di tengah setiap kelebihan maupun keterbatasan kami. Untuk kami boleh datang. Disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami sangat butuh Engkau. Kami butuh Tuhan yang kembali menguatkan kami. Dan biarlah kami boleh tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh kembali ditegur, diingatkan, dikuatkan kembali oleh kesegaran yang baru. Secara spiritual kami butuh Tuhan dan itu boleh memotivasi kami untuk boleh melangkah hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, lewat hamba-Mu yang terbatas Tuhan boleh pakai menjadi alat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dari rumah kami masing-masing, teknologi yang kami pakai, alat yang kami pakai. Supaya firman Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang boleh menyentuh kehidupan kami, mengubahkan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Rise Generation. Selamat datang sekali lagi di ibadah streaming online remaja kita. Dan gak kerasa kita sudah lewatin setengah tahun. So setengah tahun dalam masa pandemik yang boleh kita lewatin juga. 3-4 bulan terakhir ini yang boleh kita jumpai, yang boleh kita hadiri, yang boleh kita rasakan sama-sama. Tapi kita percaya walaupun kita nggak bisa ketemu di satu gedung gereja yang sama hari ini, tapi lewat teknologi ini firman Tuhan berbicara bagi setiap kita. Dalam setengah tahun ini ada banyak yang sudah kita lewatin. Di dalam kesempatan kita bersyukur kalau firman Tuhan masih mau menyapa setiap kehidupan kita. Dan dalam momen liburan ini teman-teman ada banyak yang berubah. Ya. Di dalam momen-momen liburan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita masuk kepada serial yang baru. Satu seri yang baru yang disiapkan oleh gereja kita, khususnya juga remaja, dalam satu rangkaian bulan Juli. Serial calling atau serial panggilan bagi setiap kita. Ada a call to rejoice, a call to receive spiritual blessing, a call to be faithful, and a call to be keep hoping. So kita akan awali seri kita satu bulan Juli ini dengan satu seri yang baru. Yaitu a call atau calling to rejoice. Even in the midst of our situation, in the midst of this situation, keep remember that God always call to us to do something, to keep something as a warrior. Let us rise for Him. So kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini dari rumah kita masing-masing, dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Koko akan bacakan setiap kita dari surat Filipi 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Guys, kita hanya berjarak setengah tahun. Mengakhiri akhir tahun ini dan kita ada di tengah-tengah dari tahun ini. Ada banyak hal yang sudah kita lihat dan kita masuki hari ini dengan situasi new normal. New normal, new mindset, dengan new culture yang kita hadapi hari ini. Orang hari ini memikirkan tentang kebersihan. Ketika ada satu anak remaja yang biasa nge-grab food atau nge-gojek dan dia selalu mesen ke satu tempat yang terus-terusan dia sukai, nasi goreng terenak di kota Bandung katanya ya. Dimana dia suka memesan. Sebelum pandemik dia sering seminggu bisa 2 kali, 3 kali datang ke warung ini, ke tempat ini. Tapi selama pandemik karena tutup juga akhirnya jarang. Tiba-tiba dalam 2 minggu terakhir anak remaja ini memesan dan dia bilang, kok beda ya? Datang ke mas-masnya, mas gimana ya kenapa makanannya agak beda? Kokinya tetap sama. Apa menu masakannya dirubah sedikit? Atau fatsinnya dikurangin sedikit? Atau sayurnya
dibanyakin sedikit jadi nggak terlalu enak, atau dagingnya ada yang berubah dalam nasi goreng, ataukah minyaknya beda dan sebagainya. Bertanya dan bertanya anak remaja ini. Sampai akhirnya bingung lah mas-mas tukang nasi goreng ini yang biasa jadi langganan dari anak remaja ini. Akhirnya anak remaja ini bilang, kenapa ya beda? Nah, seorang tukang nasi goreng ini bilang, ya mungkin karena sekarang jadi cuci tangan. Itu artinya selama ini nasi goreng dianggap enak, itu berkat curahan keringat dan tangan yang kotor dan sebagainya, itu yang bikin nasi goreng itu jadi nikmat. Yang selama ini situasinya nggak pernah dihadapi, sekarang tiba-tiba orang memikirkan tentang kebersihan. Setiap orang hari ini memikirkan ulang tentang kehidupannya. Cara berelasi, cara berkomunikasi, cara berdiskusi, bahkan cara belajar, traveling dan sebagainya berubah total. That's mean new normal. Ada satu podcast yang Koko dengar dalam beberapa minggu terakhir ini. Podcast yang isinya adalah riset-riset atau cerita-cerita real dari lembaga-lembaga riset internasional yang dikumpulkan dalam satu platform. Nah, ada salah satu podcast yang Koko dengar di dalam minggu-minggu ini. Dibilang gini, ini survei general global dalam 3-4 bulan terakhir masa pandemik ini. Ada riset yang membuktikan bahwa orang jadi jarang tertawa. Tingkat kebahagiaan secara global berkurang 64% sampai 68% dibandingkan sebelum pandemik. It means awal-awal tahun ini, Januari sampai Februari, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Koko nggak tahu gimana cara sistem ambil sampelnya, gimana cara kualitatif-kuantitatifnya. Tapi yang nyatanya adalah mungkin hari ini banyak di antara kita jadi bingung, confused dengan situasi hari ini, mungkin mulai stres, depresi dengan situasi-situasi yang ada. Mungkin kelamaan di rumah yang biasanya HBL gitu ya, mungkin pengen studinya di rumah aja. Nah, Tuhan kasih ini selama ini 3-4 bulan terakhir studi di rumah, bahkan di Bandung sampai akhir tahun studi di rumah. Yang tadinya mau enjoy aja gitu ya, pakai trik-trik hari ini pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Masuk tiba-tiba pas guru nanya, "David, Hendri." Terus tiba-tiba ya. Di-mute videonya, dihilangin videonya, di-mute audionya, dengan berbagai teknik yang ada sampai terakhir-terakhir udah mulai bosen dengan kehidupan yang rata-rata muter-muter di situ aja, menggunakan platform atau teknologi yang sama itu aja. Hampir 100% ada di rumah, kita jadi tahu situasi yang sebenarnya di rumah kita. Kita jadi tahu kebiasaan papa kita yang sebetulnya hari ini, kita jadi kebiasaan mama kita yang sebetulnya sudah lama kita nggak ada waktu dengan mereka. Rasanya udah pengen main jalan-jalan ke mall, dengan situasi hari ini pengen kulineran, dan yang relasi yang tadinya biasa ketemuan jadi LDR, mungkin sedikit banyak jadi konflik. Yang tadinya PDKT nih sebelum pandemik sampai bulan Februari kemarin PDKT udah deket, tiba-tiba gara-gara PDKT gak jalan, tiba-tiba dalam masa-masa pandemik ini jadi jauh, diserempet orang gitu ya, tiba-tiba pacaran sama orang yang lain. Yang kita udah deket nih sampai masa-masa pandemik. Kuota apes, dompet kempes, gak sedikit di antara kita air mata yang menetes. So guys, di dalam momen-momen hari ini sukacita menjadi hal yang penting dan that's calling for us. Kita awali bulan Juli ini dengan satu situasi yang baru, dikatakan new normal. Ada terapi yang menarik dalam masa-masa ini. Ada terapi di beberapa negara, mungkin di Indonesia belum ada, yaitu terapi masuk kuburan. Lihat fotonya nanti di sini. Terapi masuk kuburan. Jadi satu liang lahat atau satu kuburan yang disiapin di beberapa negara, enggak tahu ini di Indonesia udah masuk atau belum ya. Sebelum masa pandemik, bahkan dalam masa pandemik ini dijalankan. Di mana banyak orang berbondong-bondong, absen, daftar lewat Google Forms dan sebagainya. Mereka hanya mau mencicipi rasanya mati. Rasanya ada di liang lahat, rasanya ada di liang kuburan. Hanya menatap ke atas, kiri kanan hanyalah tanah yang gak bisa apa-apa. Memulihkan damai sejahtera, memulihkan sukacita yang katanya udah lama hilang. Dan terapi ini percaya atau nggak percaya, kalau teman-teman search di Google, ada banyak sekali orang yang ikutin terapi ini. Semua rindu merasakan yang namanya sukacita. Semua rindu merasakan yang damai sejahtera dalam kehidupannya. So di dalam kehidupan kita hari ini penting untuk kita melihat anugerah Tuhan yang membawa kita sukacita. Kita bertanya kapan keadaan ini berakhir. So udah sering di antara kita nanya, kenapa sih Tuhan seakan-akan biarkan ini lebih lama lagi? Umat kesayangannya yang katanya di dalam momen-momen seperti ini, apa sih yang harus kita lakuin? Kerinduan demi kerinduan yang sudah kita jalani. Resolusi yang sudah kita bangun di awal tahun, rasanya banyak hal runtuh ketika kita tahu sukacita kita direnggut oleh situasi hari ini.
Kerinduan Tuhan adalah supaya rencananya digenapi bagi setiap kita. Dan kita belajar dari Paulus dalam konteks surat Filipi. Paulus ada dalam masa karantina. Quarantine time yang dihadapi oleh Paulus bukan seperti yang kita hadapi. Dia ada dalam penjara, menuliskan surat ini dan menjadi surat yang resmi yang dituliskan bagi gereja-gereja. Bukan cuma Filipi, tapi kita, Jemaat GEIHOK IMTONG dan setiap pendengar Rise Generation hari ini. Quarantine time yang Paulus hadapi di dalam penjara menjadi titik balik, turning point dalam kehidupan Paulus, di mana dia sedang menantikan decision atau keputusan dari pemerintahan tinggi Romawi. Keputusannya dua, bisa jadi Paulus meninggal alias mati, ataupun Paulus dibiarkan hidup. Masa-masa karantina yang dihadapi oleh Paulus di dalam penjara jadi satu bagian yang kita ingat hari ini. Bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan dan sukacitanya tidak boleh hilang di tengah-tengah challenge, struggle, depression, dan apapun yang kita alami hari ini. Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita hari ini. So Tuhan berjanji akan menyertai kita dan surat Paulus ini terbuka untuk kita pelajari sama-sama. Ada dua bagian yang kita bisa catat dari rumah kita masing-masing, kita renungkan selama 1 minggu ini. Bahkan membuka lembaran yang baru setengah tahun ini di bulan Juli. Kita belajar dari dua hal ini. Yang pertama adalah bagian di mana kita mengingat, remember the past. Mengingat hal-hal yang sudah ada di belakang kita. Everything that God has done for us. Coba lihat lagi sejarah di belakang kita. Kalau kita buka gadget kita, setelah ini kita boleh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita. Setelah ibadah ini beres, boleh discuss dalam care group kita. Coba lihat foto-foto kita 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Foto-foto zamannya masih jadul, masih cupu, masih belum mengenal istilahnya pacaran. Masih belum mengenal istilahnya instastory. Belum mengenal istilahnya ngejulit gitu ya, masih polos-polos aja, datang dengan bangku SMP, dengan seragam putih biru, masih dikancingin yang rapi, masih pakai seragam yang rapi. Ikutin sejarah-sejarah kita, foto-foto kita di mana kita bisa traveling bareng-bareng. Zaman sebelum pacaran dan negara-negara api menyerang, di mana kita udah pacaran banyak, putus nyambung. Zaman di mana kita deketin orang gak jadi. Zaman di mana kita struggle karena kita nyontek. Kita buka situs-situs porno dan sebagainya. Zaman-zaman di mana Tuhan memimpin kita, bahkan sampai hari ini. Foto-foto yang terbaru kita bisa lihat good times or bad times. We are here today just because of grace alone. Di dalam beberapa kali perenungan saat teduh, Koko teringat akan satu pujian ini ya. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Kalimat demi kalimat yang disusun menegaskan bahwa by grace alone. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Membuat kita bersuka cita kalau kita mengingat anugerah Tuhan. Remember the past, everything that God has done for us. Mengingatkan kembali akan sejarah cinta kasih Tuhan yang nyata, dan Paulus alami itu. Kebaikan yang gak ternilai memimpin kita masih hidup hari ini. Kalau kita masih punya keluarga, kita masih punya rekan-rekan meskipun jejaringnya semuanya by online. Kalau kita masih punya teman-teman untuk kita curhati, untuk kita boleh sama-sama bertahan hidup. We have the faithful God. Sampai hari ini by grace alone, dan itulah yang bisa kita ingat, remember the past. Mengingatkan anugerah Tuhan, dan Paulus ingat itu betapa tidak layaknya dia di hadapan Tuhan, yang mengingatkan Paulus kembali untuk melihat step by step apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Itulah sumber sukacitanya. Tuhan belum selesai dengan kita guys. Masih ada yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir adalah let us fight for future. Let us fight for future. Not just remember. Bukan cuma mengingat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi juga ada satu perjuangan iman kita. Fight for the future. Di mana sukacita, joyful, rejoice, dan sebagainya. Konotasi-konotasi yang diambil dari ayat-ayat pertama kitab Filipi, surat Filipi sampai bagian akhir. Semuanya betul-betul menuntut perjuangan kita. Perjuangan untuk bisa sukacita.
So dalam bahasa Yunani, kalau teman-teman bisa melihat sedikit banyak, ini bagian yang menarik, kata kairete atau rejoice ini punya tense yang menarik kalau teman-teman yang suka bahasa khususnya ya. Tensa verb, imperatif, and aktif. Verb, interaktif, dan aktif. Satu perintah keharusan yang terus-menerus untuk dilakukan. So sukacita ini bukan cuma sekedar sesuatu hal yang datang dan pergi seiring berjalannya waktu. Seiring ada pacar atau enggak, seiring ada duit atau enggak, seiring aman studi kita atau sekarang lagi deadlock, lagi tertahan. Sukacita ini bukan ditentukan oleh apa yang ada di lingkungan kita, tetapi itu meluap-luap karena kita punya Tuhan. Sumber sukacita sejati, Kristus semata yang membawa kita ada sampai hari ini. So, this is our challenge. Banyak yang buat pikiran, hati, perbuatan kita jadi nggak sukacita hari ini. Mungkinkah karena koneksi wifi, kuota up and down yang membuat kita seringkali gagal untuk dapatkan sukacita. Kalau dirimu mati-matian ngepost sesuatu yang bagus, pengennya dilihat oleh banyak orang, ternyata respon di sosial media malah negatif. Likes-nya dikit, banyak yang ngebully kita dan membuat kita hilang sukacita. Kalau mencari pasangan yang sudah lama kita incar tapi masih nggak kunjung datang, itu membuat kita negatif respon dan sebagainya. Lihat orang lain punya pacar, STMJ semester 7 masih jomblo. Semester 3 malahan jomblo. Yang berjuang kuliah, mau kuliah justru deadlock dengan situasi hari ini. Masih nggak tahu dengan hasil keputusan untuk studi kita ke depan. Banyak hal yang membuat kita akhirnya hilang sukacita. Ada masalah, problem di rumah yang justru kita hadapi dalam masa-masa pandemik seperti ini. Banyak hal keputusan yang sudah kita buat dan rasanya banyak keputusan salah yang kita hadapi. Ada banyak hal di luar diri kita, lingkungan ini yang membuat kita kehilangan sukacita. Dan ini Paulus ajari bagi setiap kita untuk berjuang bagi masa depan kita. Melihat kembali apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Koko akan akhiri dengan satu kisah nyata dari satu remaja kita di salah satu kota, nggak perlu disebutin dan dia beberapa kali juga curhat akhir-akhir ini. Dia bilang dia berjuang dengan yang namanya home based learning. Selama 3 bulan terakhir dia studi di rumah, nggak pernah maksimal. Dari yang tadinya nilai dia rata-rata 9, sekian, 9, sekian, tiba-tiba hancur, drop, cuman sisa 6, sekian, 5, sekian. Rapotnya merah dan dia baru bagi rapot hampir nggak naik kelas. Dari ke kelas 11 ke kelas 12. Yang tadinya dia aman-aman saja, dengan home based learning ini dia dapati kacaunya papa mamanya dia. Kacaunya rumah tangganya, keluarganya dan sebagainya. Sampai ada satu momen di masa-masa pandemik ini justru di tengah-tengah karantina time ini, dalam masa-masa karantina. Mereka yang gak pernah berdoa bareng, mereka yang cuman lihat papa mamanya pergi bareng, biasa keluar dengan kesibukan, justru jadi punya waktu dan mereka justru lagi banyak tertawa. Banyak sukacita dan merasakan damai sejahtera justru ketika tekanan ini kita hadapi. Guys, sukacita meskipun di tengah kekhawatiran, dalam masalah atau tekanan yang berat. Kalau ekspektasi tidak sama dengan realita, kalau ekspektasi berbanding terbalik dengan realita yang kita hadapi hari ini, that's the point. Dimana situlah kita hancur di hadapan Tuhan dan kita tahu siapa sukacita sejati yang kita lihat akhirnya. Always fight for the future and remember the past. Remember everything that God has done for us. Karena dia memulai pekerjaan yang baik, dia yang akan mengakhirinya. So enjoy. Kehidupan kita hari-hari ini menjadi sulit, terbatas, unpredictable. Tapi di sinilah momen di mana kita bisa merasakan sukacita yang sejati. Meskipun situasi kita tidak mudah hari ini. God will do the rest and His providence only. Let us pray together. Tuhan, thank you buat kesempatan kami merenungkan firman Tuhan ini. Mengawali bulan ini kami rindu, tidak ada satupun yang membuat kami merenggut sukacita kami. Kami rindu tidak ada satupun yang membawa kami jauh dari Tuhan. Kami rindu tidak ada satupun yang membawa kami kehilangan sukacita kami. Tapi biarlah kami boleh belajar di bulan yang baru ini. Artinya panggilan Tuhan dan kami awali dengan satu perjalanan iman kami. Jangan biarkan sukacita kami direnggut oleh games, oleh pacar kami, oleh studi kami, keluarga kami, situasi-situasi yang ada di rumah kami.
Tapi biarlah Tuhan yang boleh membawa kami. Sukacita sejati yang diam di dalam hati dan pikiran kami. Yang boleh memancar keluar. Dan kami boleh merasakan anugerah Tuhan. Di tengah keterbatasan kami Tuhan, kami mohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Supaya kami boleh merasakan ini sebagai panggilan untuk bersukacita. Panggilan bagi setiap kami. Firman-Mu selesai diberitakan dan biarlah lewat setiap kehidupan kami Tuhan berkarya. Kira 1 minggu ini kami belajar kebenaran firman-Mu menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Pimpin setiap kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan dalam momen liburan ini supaya kami menikmati liburan ini bersama dengan Tuhan. Dengan new normal kami boleh merasakan situasi yang baru bersama dengan Tuhan. Anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. God bless you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menikmati ibadah. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Percaya bahwa firman Tuhan akan mampu menguatkan kami di tengah badai cobaan yang saat ini kami alami. Dan kami tetap rindu berdoa Tuhan untuk pemulihan dunia ini, untuk pemulihan bangsa ini. Kayaknya Tuhan boleh terus campur tangan, bekerja, memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati setiap kita dan terimalah berkat Tuhan. Kayaknya kasih yang abadi daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Hello Race Generation, happy Sunday and God bless you. Dari rumah masing-masing, bersyukur kita boleh masuk ke bulan yang baru. Ini adalah bulan Juli dan boleh menikmati pimpinan dan berkat Tuhan sepanjang bulan ini. Benar banget, dan juga mengingatkan buat teman-teman semua yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Dan minggu ini ada 2 persembahan, kantong merah dan kantong biru. Mari kita memberikan dengan hati yang bersuka cita. Dan juga bersyukur dan thank you buat setiap kita yang boleh ikutan Teen Stock di edisi yang kemarin, Jumat lalu. Dan juga terus update dengan kegerakan kita bersama, khususnya gerakan doa dari rumah masing-masing bersama para orang tua setiap harinya. Untuk kita boleh membangun gerakan doa bersama. Dan juga mengingatkan buat teman-teman bisa terus mengikuti setiap kegerakan kita juga melalui Instagram maupun di official line kita. Ada beberapa event dan juga kegiatan yang pastinya seru untuk kita lakukan, ikuti di rumah kita masing-masing. Dan menikmati liburan ini dalam momen-momen liburannya sampai nanti semester yang baru juga. So, Race Generation, rise for Him.
angkat padamu, mensyukuri mensyukuri rahmat yang kau beri. dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, Sebab Ia baik, ya sebab Ia baik. sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita.